Informasi lebih lengkap terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, kita bergabung bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang siang ini sudah bersama Kompas Siang. Assalamualaikum, Sampurasun, Pak Gubernur, Kak, sehat ya? sehat alhamdulillah rampes Kang. Mohon. Ya, Kang Emil, sejauh ini kan bentuknya imbauan itu untuk warga Jakarta selama PSBB diminta untuk tidak ke Jawa Barat nih, Kang. Bagaimana jika warga tidak mempan diimbau sejauh ini? Jadi gini Kang, kita kan 8 provinsi sedang dipimpin Pak Luhut melakukan koordinasi. Kedua, kita sudah sepakat kebijakan Pak Anies harus kita dukung pengetatan. Nah, salah satu pengetatan itu kan arus pergerakan. Nah, pergerakannya jangan hanya di Jakarta dibatasi, tapi Bodebek tidak. Maka di Bodebek juga dibatasi. Tadi kan Kabupaten Bogor bisa dilihat melakukan pembatasan juga. Nah, nanti kita akan evaluasi, Kang, selama 7 hari, apakah dengan kebijakan cukup dengan himbauan dulu, itu menurunkan epidemiologinya. Kalau ternyata hasilnya tidak turun, dihimbau masih pergerakan masih tinggi, orang-orang masih berlintas di kegiatan yang non esensial atau bukan dasar, maka baru masuk ke penegakan dan represif, kira-kira begitu. Baik. Kan ini memang sudah terjemahan dari yang namanya buka, tutup, tarik, ulur, gas, rem kan kira-kira. Jadi warga harusnya bisa memahami, ada kalanya dilonggarkan, ada kalanya dibatasi. Maka istilah PSBB itu kan P-nya itu pembatasan. Ya, Nah, pembatasan itu ada yang dibatasinya hanya sedikit, ada dibatasinya sedang, ada dibatasi besar. Nah, saya kira itu. jaraknya berapa lama hingga ada penerapan sanksi, Kang Emil? Ya, kita evaluasinya kan sebenarnya 14 hari teorinya, tapi Ya. kita kan evaluasinya menyepakati 7 hari harus kita ada kebijakan. Kita juga kan ada apps-nya, Mas. Jadi dengan Waze atau Waze ya, kita ambil big datanya, kemudian kita lihat apakah himbauan ini pengaruh atau tidak di akhir pekan. Nah, itu nanti dari traffic statistiknya kelihatan. Kalau ternyata himbauan tidak cukup dan kasus masih meningkat, ya mohon maaf nanti ada pembatasan di perbatasan, dilakukan hal-hal yang sifatnya razia dan lain sebagainya. Tapi itu opsi kedua, kita tes dulu, mudah-mudahan dengan Kompas TV meliput, warga bisa menahan diri dulu selama 14 hari ke depan untuk di Jabodetabek ini kita kurangi pergerakan-pergerakan non esensial. Ya, terutama di akhir pekan seperti saat ini ya, Kang Emil. Ini biasanya sangat banyak sekali warga Jabodetabek yang menuju ke Kota Bandung dan Kota Ya, lainnya di. kalau memang betul-betul kepaksa, tidak bisa dihindari, tetap kita pastikan menggunakan masker, Baik. jaga jarak, cuci tangan itu harus menjadi sebuah hal yang wajib. Ya. Lalu nanti kalau misalnya memang ada penerapan sanksi begitu, Kang Emil, sanksi seperti apa yang akan diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat? Apa sudah ada rumusan sebelumnya? Sudah ada rumusan, kita kan sudah keluarkan Pergub ya, Ya. dari skala 100.000 sampai 500.000, ada sekitar 15 kategori, dari pribadi, dari yang sifatnya berombongan, dari sifatnya kegiatan, acara, bahkan nanti bisa ditutup, misalkan ada daerah wisata yang tidak ketat, menurunkan jumlah pengunjung, dari 100% kan dibatasi, ada yang 50, ada yang 25%, itu nanti bisa sanksi terberatnya ada penutupan di destinasi unit ekonominya. Nah, oleh karena itu dengan himbauan-himbauan dulu, mohon memahami. Nanti juga kalau situasi sudah baik kan kita AKB, adaptasi kebiasaan baru, itu bisa dilonggarkan lagi sehingga ekonomi jalan. Jadi memang ekonominya itu ada pergerakan tapi dibatasi kalau kasus naik. Kalau kasusnya sudah terkendali, kita ulur lagi sampai menunggu vaksin. Makanya sebenarnya kalau ada orang tanya, Pak Gub ini endingnya gimana? Doakan, kebetulan saya jadi relawan vaksin, sudah 2 kali disuntik. Kalau imunitas saya naik sampai 90%, maka nanti di akhir tahun vaksin bisa diproduksi dan dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, disitulah endingnya. Maka saya ada slogan, mari disiplin sambil menunggu vaksin, kira-kira. Ya, intinya bersabar dulu ya, Kang Emilnya, sambil vaksin ini diuji dan Kang Emil juga sudah jadi relawan nanti akhir tahun mudah-mudahan jika memang hasilnya bagus bisa diproduksi secara massal. Nah, ini Kang Emil, Betul. kalau Kota Bandung kan dekat ya dengan Kang Emil, maksudnya memang berada di Kota Bandung Kang Emil saat ini. Cuman ini Kabupaten Bogor, Kota Bogor yang biasanya jadi destinasi wisata warga Jakarta di akhir pekan seperti saat ini. Ada koordinasi secara khusus dengan pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dari Pemprov Jabar karena Bogor kan masih wilayah administratifnya pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Iya selalu Mas, kita ada 3 hari sekali, ada seminggu sekali, yang terakhir kan sekitar 2 hari yang lalu ya, kita monitor terus. Kenapa? Karena Bodebek ini Mas, Hmm. itu menyumbangkan lebih dari 60% kasus COVID harian Jawa Barat. Nah, ya. Oleh karena itu, bisa dengan logika sederhana, maka atensi pemerintah provinsi pasti akan maksimal di daerah yang memang epidemiologinya paling tinggi, itu Bodebek, termasuk kekurangan perawat. Saya dengar kemarin kan setelah saya inspeksi, kemudian rumah sakit juga butuh tambahan dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari koordinasi. Sambil saya memberi pesan, wahai Bodebek, kita harus dukung kebijakan Pak Anies, karena si virus ini polanya semua sama. Jadi nggak bisa hanya Jakarta ketat, tapi di perbatasan Bodebeknya dia longgar, maka kita lakukan pengetatan. Hanya harus dipahami bahwa ekonomi, misalkan Kabupaten Bogor itu kan setengahnya gunung, tempat-tempat yang jauh dari COVID itu pemberlakuannya berbeda. Maka kita lakukan PSBM, yaitu berbasis mikro yang mendekati Jakarta kita ketatkan 25% pergerakan dan kantor, tapi yang menjauh itu tentu bisa kita pertimbangkan dengan cara yang berbeda. Baik. Ya, Kang Emil terakhir, Jawa Barat ini kan luas sekali, Kang. Penduduknya juga 40 juta lebih begitu di Jawa Barat. 50 juta. 50 juta bahkan sekarang sudah mencapai angka 50 juta. Waktu itu saya menjadi warga Jawa Barat masih 40 juta, sekarang bahkan sudah 50 juta. Nah, kalau di Jawa Barat, arahan Kang Emil apa sih sebenarnya kepada para kepala daerah ini supaya protokol kesehatan dipatuhi warga dan tipikal masyarakat Jawa Barat yang bisa dipantau begitu, mereka tertibnya jika diberi pendekatan seperti apa sih, Kang Emil? Ya, jadi kita menyadari hasil surveinya, mereka itu mendengarkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Baik. Ya, jadi sekarang kita di sisi edukasi agar 3M itu pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, itu kita mulai gunakan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan lain-lain. Ternyata dari hasil surveinya seleb-seleb ternyata kurang ya, endorser level seleb, lebih didengar adalah tokoh agama. Ya. Nah yang kedua, kita bikin tim pengawasan. Tim pengawasan ini lebih ke TNI Polri yang diperkuat, jadi kita dua, edukasi tetap, pengawasan juga tetap. Nah kepada kepala daerah di seluruh Jawa Barat itu koordinasi terus kita lakukan. Saya titipkan 3T, melakukan penaikan testing, harus 1% jumlah penduduk, Ya. baru Cimahi dan Bogor yang kota Bogor yang melebihi kapasitas testing, yang lain-lain masih kurang dari 1%. Kedua, tracing, setiap ada kasus kali 20 yang harus dicari, dan terakhir ada treatment, kapasitas isolasi yang kebetulan hari ini disepakati Mas, OTG itu sekarang akan kita tarik, kita bayar hotel untuk tinggal di hotel bintang 3, sehingga mereka tidak direpotkan di rumah masing-masing, juga untuk memutus persebaran. Itulah koordinasi yang akan kita lakukan lebih intens ke kota kabupaten melalui kepala daerah. Baik, terima kasih hatur nuhun Pak Gubernur Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat telah berbagi informasi di Kompas Siang. Terima kasih, Pak.